Topik bahasan kita kali ini adalah rangkaian polifase. Jadi yang akan kita bahas nanti itu akan meliputi materi ini, yaitu single phase 3 wire, 3 phase Y to Y connection, delta connection, dan power measurement. Kita lihat dulu rangkaian yang di atas ini. Kalau kita ingin mengetahui tegangan di antara A dan D, berarti sama saja dengan kita mencari tegangan AB, VAB di sini. Kemudian ditambah VBC, tegangan antara B dan C, kemudian ditambah VCD. Jadi dinyatakan dalam bentuk seperti ini persamaannya. Berikutnya kalau yang di sini seperti ini bentuknya. Jadi kita tahu bahwa ini N itu adalah yang untuk normal netralnya. Jadi kita tahu bahwa VAN itu adalah 100 0 derajat. Kita nyatakan dalam bentuk fasornya seperti itu. Nah, sedangkan untuk BN ini adalah 100 min 120 derajat. Seperti kita ketahui kalau sudut yang searah jarum jam pasti minus besarnya. Sedangkan untuk yang VCN itu adalah 120 derajat. Tadi kita sudah mengetahui VAN, VBN, dan VCN. Mari kita hitung VAB. Di mana VAB di sini, kalau kita mau menghitung VAB, berarti sama saja dengan VAN saya tambah dengan VNB. Seperti definisi pada rangkaian yang pertama tadi pada slide sebelumnya. Nah, VNB di sini yang kita punya itu tadi adalah VBN. Berarti kalau kita masukkan VNB itu adalah minus dari VBN. Jadi kita masukkan VAN kita tadi adalah 100 0 derajat, sedangkan VBN kita adalah 100 min 120 derajat. Kemudian kita lakukan pengurangan. Untuk melakukan pengurangan berarti kita perlu konversi ke bentuk rektangular dulu. Kalau 100 0 derajat, waktu kita konversikan menjadi 100. Sedangkan untuk 100 min 120 derajat, kita konversikan jadi minus 50. Minus 50 di sini kita dapatnya dari 100 kosinus min 120 derajat. Sedangkan untuk 86,6 kita dapatkannya dari 100 sinus min 120 derajat. Kemudian baru bisa kita lakukan pengurangan real dengan real, yang imajiner dengan imajiner. Di sini hasilnya setelah kita lakukan bentuk pengurangan 150 plus J86,6 kita convert kemudian lagi ke bentuk polar atau bentuk fasor kita. Sekarang kita akan mempelajari single phase 3 wire system. Jadi misal kita punya single phase 3 wire source. Begini berarti kita mempunyai A, N, dan B. Sehingga kita bisa menuliskan V1 itu adalah sama dengan VAN. Sedangkan untuk yang di sini VNB ini adalah juga sama dengan V1. Jadi kalau kita mau tegangan dari A sampai B, di sini tegangan antara A dan B, maka sama saja dengan 2 kali V1. Rangkaian yang tadi coba kita berikan beban. Jadi di sini VAN dan VNB sama ya, sama dengan V1 yang tadi. Kemudian kita berikan beban sama, ini adalah ZB dan ini ZB. Karena VAN sama dengan VNB, berarti arus yang lewat di sini AA, jadi arah ke sana, IAA itu sama dengan VAN dibagi dengan ZP. Sama saja dengan VB besar ke B kecil. Jadi begini. Ya kan? Nah, kalau kita mau tahu INN, jadi arus yang lewat dari sini ke sini, berarti kita tahu arus yang masuk sama dengan yang keluar. Berarti ini sama dengan yang masuk ke sana, kemudian ditambah dengan yang masuk ke sini. Jadi yang ini, yang keluar ini sama dengan yang masuk ini ditambah yang di sini. Atau B besar B kecil ditambah A besar A kecil. Sama saja dengan kalau ini kita balik menjadi seperti ini. Jadi sebetulnya arus yang lewat di sini itu sama dengan 0. Ini adalah 3 phase YY connection. Jadi kita perhatikan VAN besarnya VAN sama dengan besarnya VBN sama dengan besarnya VCN. Kalau kita jumlahkan semua, VAN plus VBN plus VCN-nya sama dengan 0. Nah, VAN kita itu sama dengan VP, katakan VP 0 derajat.
Berarti VBN-nya adalah VP min 120 derajat dan VCN-nya VP min 240 derajat. Ini adalah untuk yang positif. Sedangkan untuk yang atau bisa juga dinyatakan dengan dalam bentuk VBN-nya VP 120 derajat dan VP 240 derajat. Gambar yang ini adalah untuk memperjelas tadi yang kita tunjukkan pada slide sebelumnya. Jadi ini adalah yang untuk positif sequence-nya, yang ini untuk yang negatif sequence. Tadi kita tahu bahwa VAN sama dengan VBN sama dengan VCN besarnya. Kemudian bisa kita cari berarti VAB di sini itu besarnya nanti tinggal kita jumlahkan antara VAN dikurangi dengan VBN. Jadi kita dapatkan besarnya sama dengan akar 3 VP, sudutnya 30 derajat. Sedangkan untuk VBC, ini ada juga akar 3 VP min 90 derajat, sedangkan VCA sama dengan akar 3 VP min 270 derajat. Jadi untuk bentuk umumnya, V pada line itu sama dengan akar 3 V pada face. Ini adalah rangkaian Y connection. Jadi sumbernya bentuknya Y, kemudian yang loadnya, bebannya juga bentuknya Y seimbang. Jadi di sini loadnya juga sama semua. Jadi diberi beban yang seimbang itu maksudnya adalah bebannya semua sama. Kita tahu bahwa kita hitung di sini arus A kecil ke A besar, jadi arah ke sana. Ini adalah sama dengan VAN dibagi dengan set P. Sedangkan untuk BB juga sama dengan VBN dibagi dengan set P yang di sini. Demikian juga untuk ICC yang di sini. Juga sama dengan VCN dibagi dengan set P. Tadi kita ketahui bahwa VBN kita itu sama dengan VAN min 120 derajat. Jadi sebetulnya IBB di sini sama saja dengan IAA, sudutnya beda sudut min 120 derajat. Sedangkan untuk ICC itu juga sama dengan IAA dengan beda sudut min 240 derajat. Kalau INN di sini nanti sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya kita coba contoh soal berikut ini. Sumbernya di sini bentuknya 3 fase sama 200 derajat, sedangkan yang B nanti juga beda semuanya, bedanya 120 derajat. Sedangkan bebannya juga seimbang, jadi sama, yang ini besarnya 160 derajat, yang ini juga sama semuanya. Kemudian kita diminta untuk menghitung arus pada fase dan jalurnya, kemudian tegangannya juga arus pada tegangan pada fase dan jalurnya, kemudian dan kita menghitung total daya yang terdisipasi pada beban. Jadi di sini tadi diketahui bahwa VAN kita itu 200 derajat volt, maka VBN kita beda 120 derajat, kita ambil yang positif sequence, jadi 200 min 120 derajat, dan VCN kita 200 min 240 derajat. Sedangkan untuk tegangan pada jalurnya berarti sama dengan yang V line tadi kan akar 3 VP, berarti 200 dikalikan akar 3, jadi 346 volt. Maka kita dapatkan VAB kita adalah 346 30 derajat, seperti yang sebelumnya, slide sebelumnya. Kemudian kita cari IAA kita. IAA itu adalah VAN per ZP. ZP kita ketahui tadi pada soal 160 derajat, sehingga kita dapatkan IAA adalah 2 minus 60 derajat. Sedangkan untuk IBB kita hitung, kita dapatkan sekian, 2 min 180 derajat, dan ICC-nya adalah 2 min 300 derajat. Kemudian kita juga diminta untuk menghitung total daya yang terdisipasi pada beban. Kita hitung dulu yang PAN, 1 dulu. Kemudian kita hitung 200 V dikalikan dengan I-nya, kemudian kosinus sudutnya. Sudutnya yang ini adalah sudut untuk tegangan dikurangi dengan sudut yang arus. Min dengan minnya jadi menjadi di sini plus. Jadi kita dapatkan 200. Maka kalau kita total tadi ada 3, maka 200 kita kalikan 3. Jadi 600 watt.
Nah, untuk memperjelas pemahaman soal berikut ini dapat Anda kerjakan. Ini juga sama. Saya ambilkan contoh soal yang sama persis dengan contoh soal kita yang di atas. Jadi di sini beban kita juga bebannya setimbang. Tetapi bebannya ini belum dituliskan. Jadi dalam bentuk minus J100 kemudian dipasang paralel dengan resistor 100 ohm kemudian dan 50 plus J50 ohm. Jadi ini dipasang paralel semua, Anda dapatkan impedansi dari load pada satu phase-nya. Kemudian nanti tinggal kita hitung. Sedangkan VAB-nya kita diketahui 400 0 derajat. Tapi yang diketahui di sini perlu saudara perhatikan ini adalah VAB bukan VAN yang tadi. Kita diminta untuk mencari VAN. Kemudian IAA dan total daya yang terdisipasi pada beban. Berikut ini adalah untuk yang delta connection. Jadi untuk bebannya dalam bentuk hubungannya adalah delta. VL kita ketahui adalah besarnya sama antara besarnya VAB dengan besarnya VBC dan besarnya VCA. Untuk V yang fasenya itu juga besarnya sama, besarnya VAN sama dengan besarnya VBN dan sama dengan besarnya VCN. V line itu sama dengan akar 3 V phase. Sedangkan VAB berarti line-nya itu sama dengan akar 3 VP sudutnya 30 derajat. Ini adalah cara penggambaran dari vektornya. Kalau IAB berarti kita carinya dari VAB dibagi dengan set P. Demikian juga untuk IBC dan ICA. Untuk I yang lain juga sama, akar 3 dengan I phase-nya. Berikut ini adalah contoh soalnya. Jadi diketahui tegangan pada line itu 300 volt, mensuplai dayanya 1200 watt, untuk bebannya dikoneksikan dalam bentuk delta, sedangkan power faktornya itu lagging 0,8, besar power faktornya. Kita diminta untuk menentukan fase dari impedansi. Jadi mula-mula begini. Tadi daya kita 1200 untuk bebannya dalam bentuk delta. Berarti untuk masing-masing bebannya itu mempunyai dayanya 400 watt karena tidak dibagi 3, jadi punya 400 watt. Sedangkan power faktor 0,8 ini adalah cos V-nya. Cosinusnya adalah 0,8. Kemudian kita mempunyai tegangan pada lainnya 300. Jadi kita bisa masukkan P di sini sama dengan V, kemudian dikalikan dengan IP-nya, kalikan dengan hasil cosinusnya. Jadi kita dapat I-nya sekian. Kemudian I lainnya kita dapatkan akar 3 dari IP. Jadi kita dapat I lainnya seperti ini, 2,89 ampere. Setelah itu kita cari, berarti kalau kita dapatkan tadi cosinusnya itu hasilnya 0,8, maka sudutnya adalah sekitar 36,9 derajat. Maka set P kita itu adalah V line 300 dibagi dengan IP-nya yang kita dapatkan 1,667, sudutnya adalah 36,9. Sehingga set P kita adalah 180 dengan sudut 36,9 derajat ohm. Nah, berikut ini adalah ringkasan dari rumus-rumus yang sudah kita pelajari tadi di depan. Untuk pengukuran daya dari three-phase system, nanti ini akan Anda pelajari lebih dalam pada saat Anda menerima mata kuliah STML. Jadi di sini mungkin tidak saya bahas karena nanti itu akan dipelajari lebih banyak pada saat Anda belajar STML. Tapi tentu saja tidak ada salahnya Anda baca dulu di slide ini atau di e-booknya tentang pengukuran daya sebagai pengetahuan awal sebelum Anda nanti mempelajari lebih dalam pada saat belajar di kuliah STML. Demikian materi bahasan kita kali ini. Jadi tugasnya hanya ada satu nomor, nanti akan saya sediakan linknya di URS. Kalian buat, kalian bentuk dalam filenya bentuknya PDF. Paling lambat dikumpulkan minggu depan. Selamat belajar.